tentang APBN. Saya Afifah dengan NPM 2023145000076. Saya Alfred Gundudi dengan NPM 20231500077. Saya Delvin Iliza dengan NPM 2023045000006. Dengan kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tersebut. Idot. Konsep biaya. Konsep biaya terbagi menjadi dua, yaitu basic cost concept dan klasifikasi biaya. Konsep biaya. 1. Konsep dalam dunia akuntansi yang menyatakan seluruh proses akuisisi aset yang berkaitan dengan pengeluaran perusahaan harus dicatat dalam pembukuan sebagai biaya. 2. Konsep biaya merupakan konsep yang terpenting dalam akuntansi, manajemen, dan akuntansi biaya. Proses perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan merupakan tujuan memperoleh informasi biaya. Pengertian biaya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia 1994, pengertian biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Sehingga biaya dalam arti luas diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Menurut Shimamura 2002, biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat pada saat ini atau di masa mendatang organisasi dalam hal ini. Menurut Hansen dan Mowen 2001, bahwa biaya merupakan kas atau nilai ekuivalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan guna untuk memberikan suatu manfaat, yaitu peningkatan laba. Fungsi biaya terbagi menjadi 3, yaitu 1. Menjamin lancarnya kegiatan operasional. Biaya berfungsi untuk menjamin kelancaran aktivitas operasional. Tanpa adanya biaya, maka hal-hal yang diperlukan perusahaan tidak akan terpenuhi sehingga mampu menghambat proses produksi atau operasional perusahaan. 2. Sebagai dasar perhitungan harga pokok penjualan HPP. Fungsi lain dari biaya adalah untuk menghitung harga pokok penjualan. Sebelum produksi dipasarkan dalam masyarakat, harga setiap produk sudah harus ditetapkan. Dasar perhitungan harga pokok penjualan ini diperoleh dari akumulasi biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan ditambah dengan keuntungan sesuai target perusahaan. 3. Tolak ukur penentuan margin profit. Indikator penetapan margin laba dapat Anda ketahui dari biaya. Dengan adanya rincian biaya jelas, maka perusahaan mampu mengukur penentuan margin profit, sehingga harga yang ditawarkan di pasaran nantinya sesuai dengan kantong target pasar dan bisa menutup biaya pengeluaran, serta tetap memperoleh keuntungan. Basic cost concept. Basic cost concept adalah sebuah konsep biaya dalam akuntansi yang menggunakan cost atau kas sebagai faktor utama sebagai biaya. Dengan menggunakan cost sebagai alat pertama dalam konsep ini sehingga digunakan untuk mendapat manfaat membebankan barang dan jasa. Dalam basic cost concept terbagi menjadi 2 step. Step 1, cost dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat. Cost yang sudah dimanfaatkan disebut beban. Cost yang belum menjadi beban dilaporkan sebagai aset pada neraca. Membebankan cost ke objek secara akurat merupakan hal yang sangat krusial. Step 2. Cost objek atau objek biaya adalah setiap item seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan sebagainya di mana biaya diukur dan dibebankan. Contoh, buku tulis adalah cost objek jika Anda menentukan berapa harga pokok buku tulis tersebut. Klasifikasi. Klasifikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu classis, yang artinya pengelompokan benda yang sama serta memisahkan benda yang tidak sama. Secara harfiah, arti klasifikasi adalah penggolongan dan pengelompokan.
1. Klasifikasi biaya menurut perilaku dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan terbagi menjadi 3. Yang pertama, biaya tetap, yang kedua, biaya variabel, dan yang ketiga, biaya variabel. Biaya tetap. Jenis biaya pertama yakni biaya tetap atau fixed cost. Pengertian biaya tetap adalah biaya yang besarnya akan selalu tetap dan tidak berubah karena perubahan volume dan aktivitas tidak mempengaruhinya. Oleh sebab itu, biaya tetap per unit berbanding terbalik dengan perubahan kapasitas suatu kegiatan. Semakin besar suatu aktivitas, maka semakin kecil biaya tetap per unit. Contohnya, biaya sewa bangunan dan asuransi. Biaya variabel, biaya yang jumlahnya totalnya berubah proporsional dengan perubahan volume kegiatan atau produksi tetapi jumlah per unitnya tidak berubah. Contohnya, upah tenaga kerja langsung dan upah lembur. Biaya semi variabel, biaya yang jumlah terpengaruh oleh volume kegiatan perusahaan tetapi tidak secara proporsional. Contohnya, tagihan listrik. Walaupun tidak menggunakan listrik sama sekali, perusahaan tetap membayar listrik. Ilustrasi fixed cost, variabel, dan mixed cost terbagi menjadi 3. Yang pertama, ilustrasi fixed cost. Sebuah baju membutuhkan 1 meter kain. Harga kain per meter adalah 20.000. Apabila produksi baju 10 unit, maka total unit variabel adalah Rp200.000. Apabila jumlah produksi baju 20 unit, maka total biaya variabel adalah Rp400.000. Berapapun jumlah produksi kain, biaya variabel per unitnya akan tetap Rp20.000. Ilustrasi variabel. 10 atau 20 unit biaya sewa peralatan adalah 1 juta. Namun, biaya tetap per unitnya adalah Rp100.000. 1 juta per 10 unit apabila memproduksi 10 unit dan 50.000 sama dengan 1 juta dibagi 20 apabila memproduksi 20 unit. 3. Terkait untuk ilustrasi mixed cost, setiap produksi 1 unit baju membutuhkan 2 kWh listrik. Biaya per kWh listrik adalah 25.000, abonemen listrik 200.000. Apabila memproduksi 10 unit, total biaya listrik adalah 2 kWh dikali Rp20.000 dikali 10 unit ditambah dengan 200 sama dengan Rp700.000. Sedangkan apabila perusahaan memproduksi 20 unit, total biaya listrik 2 kWh dikali 25.000 dikali 20 unit sama dengan ditambah Rp200.000 sama dengan Rp1.200.000. 2. Klasifikasi biaya menurut hubungannya dengan produk. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku guna keperluan aktivitas produksi perusahaan. Contohnya, biaya bahan baku diantaranya pembelian baja, pembelian bahan makanan, biaya pengangkutan, biaya penyimpanan, dan lainnya. Biaya tenaga kerja langsung. Poin kedua, klasifikasi biaya berdasarkan produk adalah biaya tenaga kerja langsung, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar gaji dan segala tunjangan yang telah disepakati. Biaya overhead pabrik. Poin terakhir, klasifikasi biaya adalah biaya overhead pabrik. Dari segi operasional, pengertian biaya overhead yakni pengeluaran di luar jenis biaya produktif dan berperan penting dalam kelangsungan perusahaan. Contohnya, biaya ini seperti biaya tambahan atau biaya yang tidak direncanakan tetapi timbul, seperti denda, ganti rugi, dan sebagainya. 3. Klasifikasi biaya berdasarkan potensinya. Klasifikasi biaya berdasarkan potensinya terbagi menjadi 2, ialah biaya peluang atau opportunity cost, yang kedua biaya hangus atau sunk cost. Yang pertama, biaya peluang merupakan biaya yang mampu menambah keuntungan dengan berinvestasi, namun tetap memiliki berpotensi merugi. Contohnya, Anda akan membeli tempat produksi baru. Dalam pembelian properti, pastinya terdapat nilai investasi di masa mendatang bila aset tersebut dijual. Yang kedua, biaya hangus atau sunk cost,
Biaya hangus ialah biaya pengeluaran yang tidak bisa dikembalikan sebagai akibat dari risiko pengalokasian tersebut. Misalnya, Anda menginvestasikan modal dalam suatu usaha dan hasilnya rugi sebab bisnis tersebut bangkrut, maka uang Anda akan hilang. 4. Klasifikasi biaya berdasarkan ekonomi. Klasifikasi biaya berdasarkan ekonomi, yang pertama ialah biaya bergabung dan biaya bersama. Biaya tidak langsung sering pula disebut biaya bersama atau biaya bergabung. Biaya bersama atau common cost dikeluarkan untuk menyediakan manfaat kepada lebih dari satu aktivitas. Biaya ini terjadi ketika dua produk yang mungkin dihasilkan secara terpisah atau diproduksi secara bersama. Biaya bergabung atau joint cost diterapkan dalam situasi di mana bermacam-macam keluaran berasal dari satu sumber. Contohnya seperti minyak mentah dapat diolah menjadi bermacam-macam produk. Misalnya seperti solar, oli, premium, dan lain-lain. Yang kedua, biaya relevan dan biaya tidak relevan. Dalam rangka untuk pengambilan keputusan, biaya relevan harus memiliki manfaat yang paling tinggi. Agar supaya biaya tersebut disebut biaya relevan, maka biaya tersebut dibagi menjadi 3 proses. Proses pertama, harus berbeda pada waktu dilakukan perbandingan pilihan keputusan. Waktu sewaktu tindakan yang berbeda dievaluasi, maka biaya tadi boleh disebut relevan. Proses kedua, harus bernilai kini dan masa yang akan datang. Proses ketiga, biaya tidak relevan atau irrelevant cost adalah biaya yang tidak berubah untuk semua alternatif. Berikut ialah contoh soal rumus biaya tetap. Pertama, PT Sanjaya Abadi menghasilkan biaya produksi sebesar 500 juta per Juni 2021. Kuantitas produksi sebesar 25.000 barang dan biaya variabel 15.000 per produk. Berapa perhitungan biaya tetap? FC atau fixed cost sama dengan total cost dikurangi biaya variabel dikali quantity. Fixed cost atau biaya tetap ialah 500 juta dikurangi 25.000 dikali 15.000 ialah kuantitasnya. 500 juta dikurangi biaya variabel dikali quantity 375 juta menjadi 125 juta. Jadi, biaya tetap PT Sanjaya Abadi di bulan Juni 2021 sebesar 125 juta. Yang kedua, PT Perkasa mengeluarkan biaya produksi sebesar 900 juta di bulan Mei 2022. Diketahui kuantitas produksi sebanyak 50.000 produk dan biaya variabel 15.000 per produk. Berapa biaya tetapnya? FC atau fixed cost sama dengan total cost dikurangi variable cost dikali quantity. Biaya tetapnya ialah 900 juta dikurangi biaya variabel 50.000 dikali quantity, 15.000 ialah 750 juta. Jadi biaya total 900 juta dikurangi variable cost dikali quantity sama dengan 150 juta. Jadi biaya tetap atau fixed cost bulan Mei 2022 sebesar 150 juta. Contoh soal biaya variabel. Pada April 2021, Indi mengeluarkan biaya produksi sebesar 50 juta. Tagihan lebih dari fixed cost sebesar 5 juta. Di bulan tersebut, Indi memproduksi 2.500 unit barang. Berapa biaya variabelnya? Perhitungan biaya variabel tahun 2021 yang dimiliki oleh Indi sebagai berikut. 50 juta sebagai biaya variabel atau biaya produksi dikurangi 5 juta atau biaya tetapnya dibagi unit barangnya 2.500 sama dengan 18.000. Biaya variabel yang dikeluarkan Indi di bulan April sebesar 18.000 per unit produk. Kesimpulan dari konsep, klasifikasi, dan perilaku biaya. Cost adalah kas atau equivalent kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan ke depannya memberikan manfaat, baik itu ke depan atau sekarang bagi organisasi. Objek cost adalah item tertentu misalnya produk, pelanggan, proyek, aktivitas, yang mana cost tersebut bisa diukur dan cost tersebut bisa dialokasikan atau dilekatkan pada item tersebut.
Cost perlu dialokasi dengan memisahkan cost langsung dan cost tidak langsung. Perilaku cost adalah suatu istilah umum untuk menggambarkan apakah suatu biaya jumlahnya tetap atau berubah dalam kaitannya dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume. Perilaku cost dibagi menjadi 3, yaitu variable cost, fixed cost, dan mixed cost.